Seorang guru berinisial MS, 53 tahun ini, nyaris jadi bulan-bulanan orang tua siswi setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap muridnya tersebut yang duduk di kelas 4 SD. Orang tua korban mengaku anaknya dilecehkan saat mengikuti mata pelajaran olahraga yang diajarkan oleh pelaku. Mengetahui kejadian itu, keluarga korban yang tersulut emosi langsung mendatangi guru SD tersebut di sekolah hingga terjadi keributan. Menurut keterangan orang tua korban dilecehkan beberapa kali dan dimulai sejak 1 bulan lalu. Untuk melancarkan aksinya, pelaku kerap memberikan uang kepada korban. Untuk menghindari amukan keluarga korban, pelaku diamankan di unit PPA Satreskrim Polresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin Ainyu. Pengguna jalan raya Transyogi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dikejutkan dengan jatuhnya ratusan tabung gas LPG 3 kg di jalanan Jumat pagi. Ratusan LPG ini berserakan dan menyebabkan kemacetan. Kejadian itu berawal saat mobil Wingbox yang menampung sekitar 2.000 tabung gas LPG 3 kg melaju dari arah Cilengsi menuju arah Jakarta. Saat berada di tikungan dan jalanan menurun, seketika penyangga bilik besi bagian kanan patah membuat ratusan tabung gas berhamburan ke jalur berlawanan. Diduga penyangga mobil box itu tak kuat menahan beban ribuan tabung gas kosong tersebut. Untung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Kejadian ini telah ditangani unit laka lantas Polsek Cilengsi. Sementara tabung gas yang berjatuhan dievakuasi ke mobil angkutan lainnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama, seorang asisten rumah tangga terpergok curi uang majikan hingga 10 juta rupiah di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya untuk belanja online membeli baju dan sepatu. Kamera CCTV merekam aksi seorang asisten rumah tangga masuk ke kamar majikannya di Gang Lontar, Tanjung Duren, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Beberapa saat kemudian ia keluar dan membawa uang majikan sebesar 10 juta rupiah. Aksi pencurian ini pun ketahuan anak majikan dan langsung menginterogasinya. Awalnya pelaku berkelit, namun setelah diperlihatkan bukti CCTV, ia akhirnya mengakui perbuatannya. Di hadapan Ketua RT, pelaku membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya dan berjanji akan melunasi uang yang diambilnya. Pengakuan dari pelaku, ia nekat mencuri uang 10 juta rupiah untuk keperluan belanja online berupa baju dan sepatu. Udah damai kemarin, jadi kita nggak berkomunikasi lagi sama orangnya, nggak ada urusan apa-apa lagi. Oh, berarti orangnya sudah pulang kampung? Iya, udah disuruh pulang. Suruh pulang. Itu uangnya berapa sih Mbak yang diambil Mbak? Kalau dihitung semua bisa 10 lebih. 10 juta lebih? Ya, kalau yang ditulis di surat perjanjian. Itu adalah jumlah yang ditransfer ke kampung gitu. Majikan sudah memberikan uang 2 juta rupiah sebagai gajinya selama 1 bulan dan merelakan sisanya untuk tidak dibayar pelaku. Kini pelaku sudah pulang ke kampung halaman dan tidak lagi bekerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar laut misterius di perairan Tangerang mulai dibangun pada bulan Agustus 2024 lalu dan awalnya sepanjang 7 km. Ya, jelang akhir tahun panjangnya meningkat drastis hingga 30 km dan kini KKP perintahkan untuk dibongkar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyegel pagar laut sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang, Banten. Diduga pemagaran tidak memiliki izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menduga pelaku memasang pagar pada waktu tertentu alias sembunyi-sembunyi. Pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada PKK-PRL-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pemerintah dalam hal ini KKP hadir, ya, negara hadir di laut ini untuk melakukan penyegelan pemagaran laut tersebut. KKP telah memerintahkan pembongkaran dan memberikan waktu 20 hari kepada pihak terkait untuk membongkar pagar secara sukarela.
Jika tidak, pemerintah akan meratakan cerucuk bambu yang menjadi konstruksi bahan dasar pagar laut tersebut. Dari Tangerang, Banten, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis tak hanya menyasar peserta didik saja, ibu hamil dan ibu menyusui turut diberikan bantuan. Puluhan box makanan bergizi gratis dibagikan untuk memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan bergizi gratis bagi ibu hamil dan menyusui digelar di Posyandu Dahlia 2 Ciracas, Jakarta Timur. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka membagikan langsung puluhan box makanan. Box makanan yang dibagikan antara lain berisi nasi, telur, sayur labu, jeruk, dan susu. Pemberian makanan bergizi gratis dilakukan dalam rangka memenuhi angka kecukupan gizi ibu hamil dan menyusui. Pemberian makan kepada ibu hamil ya, karena program pencegahan stunting ini sebenarnya dimulai dari ketika ibu hamil di kandungan. Jadi kadang-kadang ibu hamil itu suka lupa kalau kandungannya itu juga bayi yang harus dikasih makan yang bergizi. Jadi hari ini adalah program makanan bergizi untuk ibu hamilnya dan juga ibu-ibu balita ya, karena untuk pencegahan stunting itu mau nggak mau anak-anak minimal 1000 hari pasca dari perut itu benar-benar harus sangat diperhatikan. Ya. Kedepannya program ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan sumber daya manusia untuk Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, angkot hangus terbakar di depan Terminal Ancaran Kuningan, Jawa Barat. Dalam kondisi terbakar, angkot sempat melaju dan berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Dalam kondisi terbakar, sebuah mobil angkutan kota melaju di depan Terminal Ancaran Kuningan, Jawa Barat. Warga sempat berupaya mengganjal roda angkot, namun tak berhasil. Angkot itu baru berhenti setelah melaju sejauh 50 meter dan terhalang pembatas jalan. Petugas damkar datang tepat waktu sebelum kobaran api menjalar ke kabel listrik. Namun kobaran api terlanjur menghanguskan seluruh bodi kendaraan. Kebakaran angkot itu terjadi diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Saat itu ada 2 penumpang yang langsung keluar menyelamatkan diri. Pas dinyalain biasa nyala, pas keluar pom bensin suara ledakan lah, cuman kecil gitu. Pas kelihatan ada apinya nggak sih Pak Putri, Pak? Ya keluar ada api, pakai ini. Api pertama keluar di naon Pak? Dari apa Pak itu Pak keluarnya Pak? Dari depan, belakang. Dari belakang. Dari belakang. Apa itu? Jok kayaknya rotak apa koslet kurang jelas. Upaya pemadaman angkot ini berlangsung sekitar 30 menit. Setelah api padam, angkot itu kemudian diderek ke lokasi yang lebih aman. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah rusak tertimpa dinding fondasi setinggi 3 meter milik tetangganya di Cilegon, Banten. Saat kejadian, penghuni rumah sedang sholat subuh. Rumah milik Suhemi, warga kampung Kedung Bulus, kota Cilegon, Banten ini jebol pada salah satu dindingnya akibat tertimpa pondasi rumah tetangganya. Diduga pondasi tak kuat menahan genangan air saat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah tersebut. Saat kejadian, seluruh anggota keluarga sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Imbas longsor, 2 ruangan rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Nah, suara gemuruh tersebut kita cek, ya ternyata 2 ruangan belakang rumah kami itu yang mengalami kejatuhan atau tertimpa pondasi tetangga yang menimpa dinding rumah kami. Pemilik rumah masih menunggu bantuan petugas terkait untuk membersihkan puing bangunan. Sementara pemilik tembok setinggi 3 meter yang roboh belum bisa ditemui. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Banjir bandang bercampur lumpur dan membawa material kayu menerjang desa Gunung Sari, Maesan, Bondowoso, Jawa Timur. 12 rumah rusak diterjang banjir, 2 diantaranya hanyut terbawa banjir. Banjir bandang dari pegunungan Argopuro menerjang dusun Peh, desa Gunung Sari, kecamatan Maesan, hingga menyebabkan 12 rumah warga rusak dihantam air bercampur material lumpur, batu dan kayu di Bondowoso. Bahkan 2 rumah warga hanyut terbawa banjir. Pasca kejadian, petugas gabungan segera mengevakuasi rumah warga yang rusak serta membersihkan material banjir yang masuk ke dalam rumah yang terdampak. Meski tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuding Komisi Pemberantasan Korupsi tidak ada kerjaan lain karena terus menuding Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hal tersebut diungkapkan Megawati dalam pidatonya di HUT PDIP Jumat siang. Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja KPK dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan. Megawati menilai KPK hanya menyasar kasus korupsi yang bersifat kecil. Sebagai sosok yang membangun badan anti rasuah tersebut, Megawati berharap KPK dapat mencari kerugian negara yang bernilai triliunan. Ya KPK, aku baru pikir apa aku yo. Lo KPK, masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrak-ubrak hanya Pak Hasto iku be. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi meneng we. Aku udah kalau tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep iku lho kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak sopan. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan akan datang ke KPK pada Senin 13 Januari 2025. Hasto siap diperiksa berkaitan dengan statusnya sebagai tersangka kasus suap bersama dengan Harun Masiku. Dilanjutkan untuk konferensi pers. Hasto Kristianto menyatakan siap menghadiri pemeriksaan KPK pada 13 Januari 2025 usai ditetapkan sebagai tersangka di kasus Harun Masiku. Sekjen PDI Perjuangan ini juga telah mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya dalam kasus Harun Masiku. Rencananya sidang perdana akan digelar 21 Januari 2025 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada jam 10 dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan Pak Hasto apa? Setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Pengadilan Negeri Jakarta telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon Hasto Kristianto dan diregister dengan nomor perkara 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal, yaitu saya sendiri, Jihamto SMH. Pemirsa, ratusan emak-emak rela berdesak-desakan dan berpanas-panasan sambil membawa anak demi mendapatkan bansos sebesar Rp500.000 di Pandeglang, Banten. Meski harus berdesakan dan berpanas-panasan, ratusan emak-emak yang membawa anaknya ini rela antre di kantor cabang Bank Banten di Pandeglang.
Mereka antri untuk mendapatkan uang bantuan sosial percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim P2K3 sebesar Rp500.000. Warga sempat mengeluh karena biasanya mereka mengambil uang bantuan di kantor desa terdekat. Namun kali ini mereka terpaksa harus bersusah payah menggunakan pickup dan ongkos Rp40.000 per orang. Setelah itu mereka juga harus antre selama lebih dari 2 jam. Pengen di desa. Di desa yang nggak usah di sini ya, di bank sini ya? Iya. Oke, Bu. Kejauhan. Kejauhan. Ibu ongkosnya berapa ke sini, Bu? Ada ya sekitar 40-an lah. 40.000 ya. Warga berharap bansos bisa dibagikan ke kantor desa agar warga tak terlalu jauh mendatangi bank menyalurkan bantuan tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ke informasi lain pemirsa, ular berukuran besar sembunyi di plafon rumah di Cilacap, Jawa Tengah. Petugas harus menjebol atap untuk evakuasi ular. Anggota Damkar Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah berjibaku mengevakuasi ular besar yang bersarang di atas plafon rumah warga di Kelurahan Tritih Wetan, Cilacap, Jawa Tengah. Dibutuhkan tenaga dan upaya ekstra untuk mengevakuasi ular berukuran besar dengan panjang mencapai 5 meter itu. Ular itu melawan dengan melilitkan badannya di kayu plafon. Petugas menjebol sebagian plafon rumah agar ular itu bisa ditarik keluar. Setelah berjibaku 1 jam, akhirnya petugas bisa mengevakuasi ular berukuran besar ini. Sebelumnya, keberadaan ular diketahui pemilik rumah saat mendengar suara di plafon. Yang punya rumah panik, Mas. Terdengar suara glodak-glodak gitu, dikira tikus, ternyata plafon sudah jebol dan ternyata di senter itu terdapat ular sanca yang panjangnya kurang lebih 5 meter. Kita dari petugas melakukan evakuasi itu cukup sulit, Mas. Setelah dilakukan evakuasi dari rumah warga, ular sanca kembang ini kemudian dibawa ke markas pemadam kebakaran Kabupaten Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi seputar kuliner nih, Mega dan juga pemirsa. Tidak perlu jauh-jauh pergi ke negeri tirai bambu Tiongkok untuk berwisata. Di Pantai Indah Kapuk 2 ada destinasi baru dengan landmark naga yang memiliki panjang 153 meter. Betul sekali, Anjeli, seru banget karena selain itu pengunjung juga dimanjakan dengan puluhan kuliner khas dari dalam dan juga luar negeri. Dan seperti apa keseruannya, berikut informasinya untuk Anda. Halo pemirsa, bagi Anda yang bingung mencari tempat liburan pada malam hari, Anda bisa datang ke Pantai Indah Kapuk 2, tepatnya di Jalan Rasuna Said yang ada Dragon Point atau landmark naga yang memiliki panjang 153 meter. Kira-kira selain ada landmark ini, ada tempat hiburan apa lagi? Ikutin saya. Landmark naga yang dibawa langsung dari negeri tirai bambu Tiongkok menjadi magnet tersendiri bagi pengunjung. Eits, tak hanya menghadirkan patung naga raksasa yang membentang di tengah kawasan Pik 2, beragam kuliner pun hadir di sini. Seafood masih menjadi primadona untuk makan bersama orang-orang terkasih. Salah satunya seafood bumbu kuah Padang satu ini. Nah pemirsa, selain adanya Dragon Point tadi yang memiliki panjang 153 meter, ternyata di sisi kiri kanannya terdapat juga kuliner yang begitu banyak. Aroma seafood yang menggugah selera bercampur dengan kuah khas bumbu Padang, perpaduan tepat dan nikmat. Bumbunya itu kerasa banget, kan informasi dari si kokinya bahwa bumbunya ini menggunakan saus Padang, sehingga itu yang menjadi atau yang membuat makanan ini menjadi primadona. Dragon Point menyajikan keanekaragaman dan perpaduan budaya, kuliner dan hiburan berbaur menjadi satu, memberikan pengalaman tersendiri bagi pengunjung. Antusiasme pengunjung di sini cukup tinggi karena memang kami menghadirkan beragam jenis kuliner, kurang lebih ada 70 tenan dari berbagai tempat yang hampir semuanya itu tidak ada di dalam Pik. Dua-dua aku lihat di sosmed, dia tuh udah buka. Nah aku penasaran banget. Ya udah deh, soalnya aku ajak teman-teman sama keluarga ke sini. Enak sih,
sekarang, jadi sekarang udah masih rame tapi sekarang lebih ada space buat nyoba-nyoba yang lain juga, jadi lebih enak. Dekat dari Jakarta, kehadiran Dragon Point semakin menyemarakkan wisata yang bisa diakses dengan mudah. Banyak UMKM sekaligus mengangkat perekonomian lokal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Kevin Pakan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, melambungnya harga cabai di pasaran tak membuat salah satu warga di kota Yogyakarta resah. Ya, kenaikan harga cabai justru menjadi momen meraup untung melalui budidaya cabai. Lahan sempit juga tak jadi hambatan karena cabai dapat ditanam di atap rumah. Inilah Daliman, petani kota yang membudidayakan tanaman cabai di atas rumahnya di Kampung Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Di tengah keterbatasan lahan dan pemukiman padat penduduk, ia mampu menyulap atap rumahnya menjadi ladang berbagai macam tanaman, terutama cabai hingga mencapai 200 batang. Kenaikan harga cabai di pasaran yang melambung tinggi hingga mencapai Rp100.000 per kilogram tak membuat Daliman resah, akan tetapi justru menjadi momen meraup untung. Berkat budidaya cabai rawit yang dapat dipanen setiap 3 hari sekali, Daliman mampu memenuhi kebutuhan cabai untuk keperluan rumah tangganya. Bahkan hasil panen yang didapat mencapai 3 ons sekali panen dan bisa dijual ke pedagang pasar dengan harga Rp10.000 setiap onsnya. Meski budidaya cabai menjanjikan, namun membutuhkan perawatan khusus terlebih saat musim penghujan tanaman cabai rentan terserang hama. Ya, soalnya kan lahannya terbatas, Pak. Jadi hanya bisa di atas. Kalau di bawah kemungkinan tidak bisa matahari, tidak bisa full. Tetapi kalau di atas matahari bisa full dan pertumbuhan cabai akan lebih bagus, Pak. Cabai memang agak sulit ditanam, Pak. Tapi cabai itu panennya terus. Tidak sekali tanam habis kita bisa panen. Dan kalau pas ketemu harga mahal itu sangat menjanjikan sekali rupiahnya, Pak. 1 kilo 1.000 kan lumayan, Pak. 1 on sudah dapat 10.000, Pak. Daliman telah 6 tahun menekuni budidaya cabai di atap rumahnya. Ia memanfaatkan polybag dan galon air mineral untuk wadah media tanam serta pupuk berbahan organik. Kini Daliman tak merasa khawatir dengan harga cabai di pasaran yang mencapai Rp100.000 per kilogram. Bahkan ia mampu meraup untung. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan.